Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dahlia Putri, mahasiswa program studi kedokteran hewan Universitas Udayana, yang hari ini akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai manajemen penanganan anak babi. Adapun topik bahasan saya kali ini yaitu kebuntingan, stadium persiapan, stadium pembukaan, kelahiran, postpartus, dan juga perawatan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kebuntingan, di mana proses kebuntingan pada babi itu terjadi 115 hari sejak masa kawin. Proses perkawinan dapat dimulai di saat babi sudah dianggap dewasa kelamin. Menurut Widyastra pada tahun 2016, babi sudah mengalami dewasa kelamin pada usia 6-7 bulan. Kemudian, selain mengalami dewasa kelamin, babi betina dapat dikawinkan di saat sudah mengalami estrus, di mana estrus ini ditandai dengan gejala babi gelisah, tidak mau makan, vulva membengkak, dan juga merah, di mana selain itu saat punggung babi ditekan akan terjadi respon babi seperti posisi kawin, serta mengeluarkan suara leguhan. Menurut Veradis pada tahun 2010, estrus ini terjadi selama 18-20 hari. Masa atau lama durasi estrus ini perlu dicatat agar kita mengetahui berapa lama kebuntingan akan terjadi. Selain itu, saat babi mengalami kebuntingan, maka perlu diamati komposisi dari ransum pakannya. Pada 3 bulan awal kebuntingan, maka kandungan serat kasar harus lebih tinggi agar babi tidak terlalu gemuk. Sedangkan saat menyusui atau saat minggu-minggu terakhir dari kehamilan atau kebuntingan, maka kadar pakannya itu harus memiliki kadar protein yang lebih tinggi. Selanjutnya ada stadium persiapan, di mana pada saat stadium persiapan ini dapat diamati dengan perut yang turun ke bawah mendekati dengan vulva. Kemudian terdapat tanda khas yaitu vulvanya bengkak, kemerahan, dan juga mengeluarkan lendir. Selain itu, saat kita memegang ambing dari babi, maka ambingnya itu akan berwarna putih dan juga keras, serta putingnya akan berwarna kebiruan. Kemudian, babi akan memiliki nafsu makan yang turun, serta mulai mengumpulkan sarang. Kemudian, air susu pada babi akan keluar 12 jam sebelum melakukan proses melahirkan. Selanjutnya ada stadium pembukaan, di mana stadium pembukaan ini di dalamnya terjadi kontraksi uterus yang menyebabkan babi akan merasa gelisah dan tidak mau makan. Terkadang babi akan memukul-mukulkan ekornya atau menghentak-hentakkan kaki. Selain itu, babi juga akan sering berbaring dan juga sering kencing. Nah, pada stadium ini akan menyebabkan serviks menjadi terbuka sehingga proses kelahiran dapat dilakukan. Setelah adanya kontraksi dari uterus tadi, maka akan terjadi proses kelahiran, di mana proses kelahiran ini berlangsung selama 1-12 jam normalnya. Kemudian, pada saat melakukan proses kelahiran, maka induk akan berada dalam posisi berbaring. Untuk menjaga kenyamanan induk, maka peternak maupun dokter hewan harus menjaga jarak. Selain itu, untuk postpartusnya atau setelah kelahiran, setelah anak babi lahir, maka plasenta akan keluar. Nah, untuk mencegah plasenta dimakan oleh induk atau kanibal, maka plasenta harus dipotong. Kemudian, induk dapat dibiarkan untuk beristirahat sebentar. Selain itu, induk juga harus diusahakan untuk sesekali berdiri agar mencegah tertempelnya kotoran dan terhindar dari bakteri dan parasit. Kemudian, anak babi yang sudah lahir harus dibersihkan selaput lendirnya agar tidak menutupi hidung dan mulut yang akan menyebabkan kesulitan bernapas. Selain itu, perlu pula dilakukan pemotongan tali pusar dengan panjang kurang lebih 2,5 cm agar tidak terjadi infeksi melalui tali pusar.
Selain itu, harus diusahakan agar anak babi segera menyusu pada induk, agar anak babi dapat mendapatkan kolostrum atau antibodi maternal. Setelah ini saya akan menampilkan video singkat tentang kelahiran anak babi yang dibantu oleh dokter hewan. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini ya proses kelahiran dari babi yang dibantu oleh dokter. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perawatan pada anak babi. Nah, angka kematian tertinggi anak babi itu terjadi pada saat berumur 3-10 hari. Sehingga untuk mencegah kematian ini dapat dilakukan beberapa langkah preventif seperti memberikan lampu penghangat untuk memberikan rasa hangat, selain itu juga memberikan rasa aman kepada anak babi. Nah, pada usia 3-10 hari ini, beberapa penyebab kematian yang sangat mungkin terjadi adalah anakan babi mati tertindih oleh induk. Selain itu, kekurangan air susu atau kelaparan. Kemudian juga mungkin saja induknya mengalami mastitis. Selain itu, setiap anakan itu harus mendapat susu sebanyak setengah liter pada setiap ekor anak babi. Nah, pada anak-anak babi yang kehilangan induknya, maka dapat diberikan pengganti berupa susu formula yang dari sapi atau dititipkan dengan induk lain. Kemudian, dari susu tadi, maka akan terdapat kolostrum, akan mendapat kolostrum atau antibodi, di mana setelah 3 minggu sudah terbentuk kekebalan dari tubuh anak babi. Nah, maka dapat dilakukan proses penandaan, di mana proses penandaan ini dapat dilakukan dengan tato ataupun lubang telinga setelah babi berusia 3 minggu. Nah, gunanya dari penandaan ini agar lebih mudah untuk mencatat pertumbuhan dan juga mencatat administrasi. Selain itu, harus dilakukan pula kastrasi pada usia 4-5 minggu yang bertujuan agar mengurangi stres, meningkatkan karkas, menseleksi babi yang akan digunakan penjantan, dan selain itu pada usia yang lebih muda maka akan lebih mudah untuk mengalami penyembuhan. Selain itu harus dilakukan pula penyapihan atau pemberian pakan tambahan yang dilakukan pada saat berumur 6-8 minggu. Penyapihan ini sangat penting karena jumlah karkas yang terbentuk akan sangat dipengaruhi oleh penyapihan, di mana jika kita ingin babi melakukan 3 kali kehamilan, maka penyapian dapat dilakukan sejak berumur 6 minggu. Kemudian perlu pula dilakukan pencatatan bobot tubuh yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari anak babi. Selain itu, dilakukan pula pemotongan gigi, pemberian tambahan zat besi, kemudian obat cacing, dan juga vaksinasi untuk mencegah adanya infeksi dari bakteri dan lain-lain. Mungkin itu saja presentasi atau pembagian materi dari hari ini dari saya. Semoga materi ini dapat membantu kita semua. Salam sehat.